Jadi saya akan meneruskan materi untuk kesempatan kali ini. Kebetulan ini adalah pertemuan yang minggu ke-14 ya, atau pertemuan yang tatap maya. Saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan fasilitas atau sering disebut sebagai perencanaan layout atau plan layout. Nah, sebenarnya teman-teman di materi ini sudah menjadi pelaku terhadap penerapan teori ini, karena pasti teman-teman ketika di rumah pasti tinggal dalam satu rumah yang rumahnya itu terdiri dari beberapa kamar atau ruangan yang di sana pasti ada pengaturan ruangan. Ruang tamu itu berbeda dengan pengaturannya ruang dapur atau ruang keluarga atau kamar tidur. Nah, ketika mengatur ruangan itulah disebut dengan perencanaan fasilitas. Itu gambarannya, yaitu gambarannya kira-kira seperti itu. Namun secara teori kita akan lihat detail apa sih yang dimaksud dengan perencanaan fasilitas itu. Kita mulai dari slide berikut adalah menunjukkan betapa perencanaan fasilitas itu dekat dengan kehidupan kita. Nah, ini teori ini nanti bisa teman-teman baca. Saya akan masuk ke teori yang berikutnya, yaitu yang terkait dengan tata letak adalah atau tata letak Prapi itu merujuk pada seleksi lokasi untuk setiap departemen, proses, fungsi, atau aktivitas yang akan menjadi bagian dari operasi dalam suatu fasilitas. Nah, tata letak ini akan menentukan aliran umum atau gerakan orang, bahan di dalam fasilitas yang bersangkutan dan memiliki dampak yang penting pada efisiensi pengoperasian. Jadi bagaimana tata letak ini membuat aliran ini akan menjadi lebih mudah, baik itu orang, bahan, atau fasilitas. Contohnya begini, ketika kita ada dalam satu ruangan, kita akan masuk ke dalam departemen yang berbeda. Sebentar ya Mas ya. Terus nanti ada undangan tersendiri untuk parektor sendiri. Jadi parektor harus minta juga sendiri. Itu apa ini? Itu terus ini yang anggaran ini nanti teman-teman mau dipikirkan dengan bisa dimasukkan. Dan 2 hari. Termasuk jenengan juga. Ini nambahin jenengan sama saya, terus tambah bikin satu lagi untuk parektor. Ini beda lagi ya. Tapi umum sama satu untuk parektor. Tanda tangan parektor. Nah, yang untuk parektor nanti dilampir ini. Ini yang Pak harus tahu. Pak lagi. Atau langsung lagi. Nanti tak udah sampai lagi ya Pak. Terus yang di print itu jenengan tak kirim ke jenengan yang terakhir. Itu sudah nanti kalau formatnya yang logonya di atas hilangin aja. Iya. Soalnya ini pertemuan terakhir. Kan gitu. Jadi halo teman-teman. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini definisi dari perencanaan fasilitasnya. Jadi perencanaan fasilitas itu adalah pengaturan. Halo, didengar ya suara saya ya? Iya Pak. Tadi mohon maaf, tadi ada administrasi di kampus dengan Pak saya, jadi harus terhenti sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi definisi dari perencanaan fasilitas atau plan layout adalah pengaturan atau penempatan alat-alat maupun manusia dan fungsi yang lainnya dalam suatu perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk memperoleh penggunaan ruangan yang efisien serta aliran yang optimal. Ini definisinya.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana masuk dari definisi ini. Jadi kita harus membedah definisi ini, karena dalam definisi ini ada variabel-variabel yang harus kita ungkap. Yang pertama adalah pengaturan dan penempatan alat-alat. Jadi perencanaan fasilitasi itu adalah mengatur dan menempatkan alat-alat dalam perusahaan atau organisasi yang supaya apa? Supaya alat-alat tadi berfungsi dengan baik. Nah, kalau alat-alat itu berfungsi dengan baik, maka prosesnya akan menjadi optimal, yaitu efisien dan efektif. Nah, contohnya bagaimana? Kalau teman-teman pergi ke suatu mall, yang diatur itu apa? Yang diatur adalah rak-nya. Yang diatur adalah estalase itu. Yang diatur adalah lorong-lorongnya. Jadi lorongnya dibuat berapa meter, terus jarak antara instalasi dengan instalasi yang lain itu dibuat berapa meter, itulah disebut dengan perencanaan fasilitas. Jangan sampai nanti orang masuk ke dalam mall atau dalam supermarket itu dia akan bertabrakan karena alirannya atau jalannya itu berbenturan. Nah, oleh karena itu dibuat bagaimana orang di dalam organisasi itu menjadi nyaman. Ini tujuan dari perencanaan fasilitas. Ini kalau di dalam mall. Kalau teman-teman lihat di slide ini kan ada gambarnya, ada gambar sebuah ruangan atau lobby gitu. Nah, itu penataan itulah yang disebut dengan plan layout, di mana kursinya, di mana mejanya, di mana di situ ada televisi, di mana itu ada tangga, di mana itu ada kaca. Itulah disebut dengan plan layout atau perencanaan fasilitas. Ini akan sama persis ketika teman-teman mengatur kamar tidurnya masing-masing saat ini gitu. Dipannya di mana atau tempat tidurnya di mana, meja belajarnya di mana, meja makannya di mana, itu diatur itu. Supaya apa? Supaya teman-teman itu gerakannya nyaman gitu, alirannya mudah. Ya, itulah disebut dengan plan layout kalau kita jabarkan. Artinya apa? Teman-teman sebenarnya sudah menjadi pelaku untuk teori ini, sudah mengeksekusi untuk teori ini. Itu yang pertama. Kalau kita bedah dari definisi ini. Oke. Nah, ini bagaimana membuat ruang seminar sedemikian rupa sehingga nanti nyaman. Ini ada yang digunakan adalah teori plan layout ini itu. Nah, ini ruang kantor yang kalau teman-teman pergi ke Fakultas Ekonomi atau masuk ruang dosen akan kelihatan sekat-sekatnya sudah mirip kan itu, walaupun mungkin tingkat kenyamanannya belum karena tidak menggunakan pengatur suhu udara atau yang disebut dengan AC gitu. Oke, ini dari definisinya. Oke, sekarang kenapa sih plan layout harus perusahaan itu harus mengatur layout? Karena apa? Karena layout yang baik itu akan berpengaruh terhadap efisiensi kegiatan dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya dengan layout yang nyaman, orang akan bekerja dengan baik sehingga tingkat produktivitasnya tinggi, sehingga akan terjadi biaya itu menjadi murah, tidak ada waktu yang terbuang karena gerakan yang lama, tidak akan terbuang karena orang bekerja tidak produktif kan itu. Nah, kalau sudah terjadi efisiensi, maka harapannya adalah ada pembentukan laba gitu. Laba itu kan diperoleh karena ada efisiensi yang di sana ada selisih antara penerimaan dan pengeluaran gitu. Kalau pengeluarannya efisien terus pendapatannya itu gede, nah berarti di situ ada laba. Nah, kalau laba itu lama-kelamaan menjadi akumulasi kapital, maka perusahaan itu akan hidup seterusnya atau kelangsungan hidup perusahaan itu akan terjamin. Ini baru setengah jam. Jadi kelangsungan hidup perusahaan itu akan teratasi kan itu. Nah, ini contoh. Nah, contohnya kenyamanan dengan kenyamanan ini akan memang jangka pendek untuk membuat plan layout itu biayanya tinggi ini di awal di investasi, tetapi jangka panjang akan untuk efisiensi karena orang akan produktif, orang akan nyaman gitu. Oke. Terus sasaran tata letak yang baik. Nah, sasaran tata letak yang baik itu yang pertama adalah untuk mengurangi kemacetan yang menghalangi gerakan orang. Yang dimaksud kemacetan ini tidak hanya kemacetan di jalan lalu lintas ya, artinya di jalan raya ya, sarana transportasi gitu. Sarana transportasi atau jalan raya itu memerlukan teori plan layout, tetapi tidak hanya di jalan raya yang memerlukan plan layout, tetapi di dalam perusahaan.
Kenapa mengurangi kemacetan atau mengalih gerakan orang atau bahan? Kalau teman-teman pergi ke pabrik semen gitu, di sana ada perpindahan dari semen dari departemen ke departemen, baik itu mulai raw material, setengah jadi maupun barang jadi, di sana adalah menggunakan gerakan bahan, yaitu biasanya menggunakan bahan berjalan, sehingga sak semen itu berjalan dengan sendiri. Di pabrik pupuk juga seperti itu, di pabrik gula juga seperti itu. Sehingga Pak, kalau lewat yang baik maka akan mengurangi gerakan balik atau macet itu. Oke, yang kedua adalah kalau itu ke gerakan balik atau kemacetan itu bisa dihindari, maka biaya itu bisa ditangani, bisa ditekan sehingga meminimumkan biaya penanganan bahan baku. Jadi bahan baku tidak banyak penanganan karena apa? Karena lancar di dalam pergerakannya. Terus mengurangi bahaya bagi personil. Kalau layoutnya didesain dengan baik, dengan aman, dengan nyaman, maka bahaya bagi personil itu akan dihindari. Jadi orang akan merasa nyaman seperti yang ada di dalam gambar tadi. Terus memanfaatkan tenaga kerja secara efisien juga gitu. Terus meningkatkan semangat kerja. Kalau layoutnya bagus, ruangannya nyaman, pencahayaannya bagus kan itu, tentu saja semangat kerjanya juga tinggi kan itu. Terus memanfaatkan ruangan yang tersedia secara efektif dan efisien. Harapannya adalah dengan layout yang baik itu tidak ada idle capacity, tidak ada ruangan yang tidak digunakan. Teman-teman bisa cek di rumahnya masing-masing itu berapa ruangan yang dimiliki dan ada berapa ruangan yang tidak pernah dipakai sama sekali, bahkan mungkin tidak pernah dimasuki gitu. Nah, disitulah salah satu bentuk ketidakefisienan. Nah, dengan teori plan layout itu dibuat sedemikian rupa sehingga bahwa ruangan itu tidak ada yang tidak terpakai, dia ada full capacity. Oke, yang berikutnya adalah memberikan fleksibilitas. Jadi layout yang baik itu sasarannya adalah memberikan fleksibilitas atau keluasan. Kalau teman-teman masuk ke area kampus kita itu ada pintu masuk, ada pintu keluar. Di mana pintu masuk itu ada yang dari timur, pintu keluarnya mestinya dari barat. Jadi itu tidak akan terjadi tabrakan. Orang bisa masuk dari sisi manapun, tetapi orang juga bisa keluar dari sisi manapun. Nah, itu adalah fleksibilitas itu. Dan ini kalau teman-teman mengelola tempat wisata, kebun binatang yang luasnya itu mungkin berhektar-hektar, tidak hanya 1 hektar, ada yang mungkin 8 hektar, ada yang 9 hektar, ada yang 20 hektar, itu harus dibuat yang fleksibel. Jadi ketika orang itu tidak kuat mengelilingi satu area ruang fasilitas itu, dia bisa keluar dari pintu manapun itu dan dekat dengan pintu parkiran kan itu atau pintu masuk yang tadi, sehingga disebut dengan fleksibilitas. Terus memberikan kemudahan dan penyediaan atau pengawasan. Layout yang baik itu sasarannya adalah kan memberikan kemudahan dalam pengawasan. Sebagai contoh tadi, ketika ada ruangan yang tidak tertutup sama sekali, artinya dia hanya setengah badan, tadi adalah upaya untuk memberikan pengawasan. Contoh yang kedua adalah ketika teman-teman masuk ke dalam suatu perusahaan dan di sana skatnya itu menggunakan kaca, itu sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan pengawasan. Jadi orang itu di dalam ngapain saja sih kan itu bisa diawasin. Oke. Yang berikutnya adalah memudahkan koordinasi dan komunikasi tatap muka. Itu kalau didesain dengan fleksibilitas yang tinggi. Oke, sekarang prinsip tata letak. Nah, ini beberapa contoh saya ambilkan ketika teman-teman pergi ke mall, di situ jarak antara instalase dengan instalase yang lain itu dibuat longgar supaya ketika yang satu menghadap ke belakang, yang satunya menghadap ke belakang, itu pastikan dia akan membelakangi. Nah, jangan sampai berbenturan itu. Nah, itu akan menjadi tata letak yang tidak baik. Nah, ini salah satu contoh tata letak yang cukup bagus kan itu yang bisa kita modifikasi di tempat kerja. Nah, apa itu prinsip tata letak? Yang pertama adalah integrasi secara total. Apa itu maksudnya integrasi secara total? Integrasi secara total di sini adalah bahwa keberadaan fasilitas ini, misalnya saya contohkan di bawah ini, fasilitas ini dengan fasilitas yang lain itu tidak mengganggu tapi menunjang. Keberadaan PC dan keberadaan alat tulis ini tidak mengganggu tapi menunjang. Keberadaan ini dengan keberadaan rak ini tidak mengganggu tetapi menunjang. Keberadaan meja dan kursi ini tidak saling mengganggu tapi saling menunjang. Itulah disebut dengan integrasi secara total.
Yang kedua adalah meminimalkan jarak pemindahan, gitu, jarak pemindahan yang minimum. Jadi ketika orang duduk di sini, sebagai contoh tadi, nah ini orang akan menjangkau kemana-mana bisa. Oh, ke kiri dia dapat pena, dapat print, ke kanan dia dapat buku, dapat agenda, di depan dia ada komputer. Nah ini disebut dengan meminimalkan pindah. Jadi teman-teman tidak harus beranjak gitu. Karena apa? Dengan beranjak itu cost yang muncul, biaya yang muncul. Karena ketika beranjaknya jauh, 3-4 meter, bahkan 10 meter, itu setiap langkah itu ada hitungan biayanya. Ada hitungan cost-nya, baik itu cost untuk ruangan maupun cost untuk biaya operasional. Oke, kita lihat yang di atas ini. Ini salah satu contoh layout ketika orang melihat di sini. Nah, ini layoutnya di atas ada tumpukan lagi kan ini. Di sini adalah one stop services kan itu. Di mana di dalam instalasi ini ada fungsi pemajangan, tetapi biasanya di atas ini ada fungsi pengundangan sehingga itu bisa dimanfaatkan secara ganda. Itu benar. Yang berikutnya adalah kepuasan dan keselamatan kerja. Jadi dalam mengatur layout ini harus juga diperhitungkan adalah kepuasan dan keselamatan kerja. Bagaimana orang yang bekerja di dalam organisasi itu bisa puas karena dia dijamin oleh keselamatan yang ada dalam ruangan tersebut. Sebenarnya di dalam teori ini kita bisa tambahkan kepuasan dan keselamatan pengunjung dan tenaga kerja gitu. Kenapa? Kalau misalnya saya ambil contoh aja di atas itu kita menggunakan teori adalah pusat perbelanjaan, maka ketika orang bekerja di dalam ruangan yang ber-AC yang itu nyaman, tapi apakah kenyamanan itu memberikan keamanan? Belum tentu. Sebagai contoh, kita tidak berharap terhadap hal yang tidak baik, tetapi ketika orang masuk ke dalam sebuah organisasi, pusat perbelanjaan, hotel, dan lain-lain, orang akan berpikir, saya ini aman nggak sih? Kan gitu. Untuk memastikan saya aman nggak sih, orang akan lihat mana pintu daruratnya. Gitu. Maka ketika orang masuk, begitu masuk, ini udah tahu pintu darurat itu mana. Yang kedua adalah kamar mandinya mana, toiletnya mana, itu sudah harus tahu. Dan itu sarana untuk menciptakan kepuasan dan keselamatan kerja. Karena ketika kita kerja dan terjadi misalnya ada ancaman bahaya tertentu, orang harus dengan mudah untuk menyelamatkan diri. Nah pertanyaannya, sudahkah kita menyiapkan hal tersebut? Misalnya ada pintu darurat, ada pintu evakuasi, jalur evakuasi, apakah itu di saat di atasnya kalau hotelnya tinggi atau berlantai mungkin lebih dari 10 atau lebih dari 5, di sana ada landasan helikopter atau helipadnya disediakan atau tidak, penyelamatan lewat pintu samping atau pintu depan atau mungkin lewat atas itu harus karena kalau itu terpenuhi maka kepuasan dan keselamatan pengunjung dan karyawan itu akan terjamin. Nah, itulah prinsip integritas. Itu. Nah, terus yang berikutnya prinsip tata letak yang berikutnya adalah fleksibilitas. Jadi fleksibilitas itu kalau terjadi perubahan teknologi yang itu akan berdampak terhadap perubahan penataan fasilitas, maka fasilitas yang ada itu ketika dibongkar biayanya tidak mahal. Gitu. Ketika harus dipindahkan itu tidak makan biaya. Maka sekarang kalau teman-teman pergi ke supermarket atau ke toko dibuat los, artinya ruangannya longgar. Sehingga apa? Sekat-sekat itu hanya menggunakan partisi atau menggunakan folding gate ini tuh. Sehingga apa? Ketika ada re-layout atau pengaturan kembali itu tidak memakan biaya yang tinggi. Nah itu sudah dengan fleksibilitas. Atau kalau misalnya perusahaan itu mempunyai mesin yang cukup besar yang ketika harus dipindah atau diperbaiki dan dikeluarkan dari ruangan itu, apakah itu akan merusak bangunan atau tidak. Nah, ini harus juga dipikirkan. Oleh karena itu, bahan yang digunakan untuk sebagai penyekat, bahan yang digunakan untuk tembok, untuk dinding, itu harus memenuhi unsur tersebut. Nah, ini prinsip dari tata letak. Lalu apa pemanfaat tata letak yang baik? Yang pertama adalah meningkatkan jumlah produksi. Jumlah produksi itu tidak harus dihitung ketika kita menghasilkan produk barang ya, tapi juga harus dihitung ketika kita menghasilkan jasa. Contohnya, kalau layout yang baik itu ketika teman-teman pergi ke bank itu proses antriannya cepat, proses pelayanannya cepat, ruang tunggunya nyaman, maka tingkat produksinya akan lebih banyak.
Kalau di pabrik semen tadi ya tingkat produksinya akan jelas akan lebih tinggi karena apa? Prosesnya akan lebih cepat. Terus mengurangi waktu tunggu. Jadi waktu tunggu itu ya kalau misalnya orang pergi ke bank ya antriannya itu tidak lama di antrian tetapi cepat gitu karena prosesnya bagus, layoutnya bagus kan itu. Ada keseimbangan atau balancing antara ruangan dengan karyawan atau customer. Terus mengurangi proses pemindahan bahan. Jadi tidak menyebabkan orang itu mondar-mandir atau wirawiri kan itu atau zigzag itu. Itu manfaat yang baik. Jadi tidak zigzag. Aliran saja. Terus menghemat penggunaan ruangan seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa layout yang baik itu akan menghemat penggunaan ruangan sehingga itu akan menjadi efisien. Terus membuat efisiensi fasilitas, tidak banyak fasilitas yang terbuang itu semua termanfaatkan, bahkan ketika tidak perlu di situ tidak perlu dimasukkan ke dalam ruangan. Terus dapat memperpendek waktu proses, jelas sekali dengan aliran yang cepat maka waktu proses itu akan menjadi pendek. Dengan antrian yang pendek maka proses pelayanan akan menjadi cepat. Terus dapat meningkatkan kepuasan dan keselamatan pekerja dan pengunjung. Ini manfaat layout yang baik tadi. Ruangannya sudah nyaman, terus diberikan keamanan dalam prosesnya itu. Sehingga semuanya akan terpenuhi. Nah, ini adalah beberapa manfaat layout yang baik. Nah, kita gambarkan ini sebuah perusahaan layoutnya seperti ini kan itu. Nah, ini perusahaan yang menghasilkan barang kan itu. Barang cair. Mudah-mudahan nanti teman-teman pas saat mengambil mata kuliah kunjungan industri, pandemi COVID sudah hilang dan teman-teman nanti bisa berkunjung ke perusahaan, baik itu yang menghasilkan barang atau menghasilkan jasa, sehingga bisa membandingkan antara teori dan praktek. Oh, teorinya seperti ini ya, kita bicara teori, prakteknya seperti apa, nanti kita lihat. Karena ada beberapa hal yang harus disesuaikan di lapangan itu. Karena untuk menentukan layout itu, jadi faktor menentukan layout ini ada beberapa hal. Jadi layout itu ada pertama ada layout produk, ada layout fungsional gitu, dan ada layout tetap. Gitu. Nah, untuk memilih apakah itu layout produk atau fungsional, maka kita lihat ini jenis-jenis produk yang dihasilkan. Jadi faktor penentukan tata letak itu terdiri dari pertama jenis produk. Kenapa harus jenis produk? Produknya itu standar atau unstandar gitu. Contohnya, di sini ada wedang jeruk. Ya. Di sini juga ada wedang jeruk. Bedanya apa? Kan ini sama-sama wedang jeruk, ini sama-sama wedang jeruk. Bedanya apa? Ini layoutnya berbeda. Kalau teman-teman jualan es jeruk, nah itu, yang dijual di warung ini itu, maka layoutnya adalah layout fungsional. Tapi kalau teman-teman jualan ini, membuat ini, ya, layoutnya produk. Karena apa? Jenis produknya berbeda. Ini produk terstandarisasi, maka harus menggunakan mesin di dalam menghasilkan ini. Nah, dengan produk yang standar ini, maka jumlah yang dihasilkan banyak. Jadi tidak hanya satu gelas, ribuan gelas. Kalau teman-teman jualan ini, wah saya beli es jeruk 30.000 gelas ini tuh mau diperes satu hari ya nggak akan kelar. Tapi ketika Mas saya 100 gelas saja bisa, maka penjualan angkringan itu dia tidak menggunakan alat automatically, tapi dia menggunakan ya saringan yang menggunakan apa namanya pisau terus diperes ini itu. Nah, itu layoutnya berbeda. Bisa teman-teman itu ambil gelasnya dulu terus diperes. Bisa gelasnya itu dikasih gula dulu baru diperes, atau jeruknya dulu diperes baru dikasih gula atau dikasih air, atau bisa airnya dulu kan gitu, baru diperes baru dikasih gula. Jadi nggak berurutan layoutnya itu, karena jenis produknya tidak standar. Saya yakin kalau teman-teman pergi ke angkringan beli 5 gelas es jeruk itu rasanya beda-beda. Oh, yang pertama manis sih, yang kedua agak asam, yang terakhir asam kan itu. Kenapa? Karena sudah capek meresnya ini. Dan tercampur, terkontaminasi. Nah, itu yang bikin asam. Nah, ini bahasa gojekannya seperti itu. Tapi kalau yang menggunakan ini, yang dia kemasan ini, mau kemasan yang ke 10.000 atau 30.000, rasanya sama.
Karena standar rasa, standar warna, standar isi, standar kemasan kan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah urutan proses. Urutan prosesnya itu terus-menerus atau terputus-putus kan itu. Sehingga dia akan menggunakan layout proses atau menggunakan layout produk atau layout fungsional kan itu. Sebagai contoh, urutan itu ada yang terus-menerus. Kalau teman-teman itu memproduksi produk yang standar, itu terus-menerus pasti. Seperti yang gambar yang di sini ini terus-menerus. Tapi kalau yang ini urutan prosesnya adalah terputus-putus. Kenapa? Karena bisa ambil gelasnya, baru dituang air, diperes, baru dikasih gula, bisa. Atau gelas dulu, terus diperes, dikasih air, baru dikasih gula. Tidak ada masalah. Tapi kalau ini masalah, ini harus urutannya jelas. Nah, ini maka di sini akan menentukan layoutnya, fungsional atau layout produk. Terus yang ketiga adalah alat yang digunakan, manual atau otomatis. Kalau manual berarti layoutnya adalah layout fungsional. Tapi kalau otomatis layoutnya adalah layout garis atau layout produk. Oke, yang berikutnya adalah pemeliharaan dan penggantian. Pemeliharaannya gampang atau mudah, gampang atau susah. Itu. Ini akan berpengaruh. Oh, bagaimana membuatnya? Apakah ini kita buat dengan bahan baku yang permanen atau tidak? Gitu. Pabrik tekstil itu ada yang menggunakan seng dindingnya. Karena di dalam pabrik itu ada mesin besar yang ketika harus diperbaiki mesinnya dibawa keluar nanti itu. Dan kalau dikeluar, kalau dia pakai tembok kan berarti harus bobol tembok nanti itu, berarti cost. Makanya dibikin yang menggunakan partikel atau menggunakan seng. Sehingga pasengnya tinggal dibongkar, mesinnya dikeluarkan, bisa diperbaiki. Itu alternatif penggantian yang susah. Nah, kalau penggantiannya mudah, kalau rusak diperbaiki di dalam bisa, tinggal ngundang bengkel, tidak masalah, kita bikin bangunan yang kuat, artinya bangunan yang permanen kan gitu. Itu yang penggantian. Dan yang terakhir adalah faktor budaya. Jadi teman-teman, di sini kan ada dua gambar nih, ada dua gambar rumah Gadang dan Keraton Yogyakarta. Jadi kalau membangun gedung, di mana dia membangun, ya melihat budayanya seperti apa. Sesuaikan dengan budaya yang ada di daerah masing-masing. Di Bali itu secara budaya, hotel tidak boleh melebihi ketinggian pohon kelapa. Yang paling tinggi di Bali. Kenapa? Karena secara kultural bahwa pohon kelapa yang paling tinggi itu namanya janur. Nah, janur itu adalah daun yang digunakan untuk ritual yang upacara suci, maka tidak boleh orang di atas itu ketinggiannya gitu. Artinya nggak boleh dilangkai gitu. Itu filosofinya. Di Yogyakarta juga harus melihat keraton itu menghadap kemana gitu. Sehingga ada orang, oh jangan nyamai keraton gitu. Keraton itu ketinggiannya lantai berapa? Oh ketinggiannya nggak boleh nyamai keraton atau melebihi keraton. Itu layoutnya. Faktor budaya lagi kalau teman-teman pergi ke Bali, di Bali yang masih asli itu dapur itu tidak di belakang, tidak seperti di Jawa, tidak di belakang, tapi di depan. Gitu. Banyak hal yang dimaknakan kenapa harus di depan. Satu, biasanya untuk menangkal pencuri kan itu. Jadi orang mencuri itu biasanya orang yang ingin mendapatkan makanan kan itu. Walaupun yang diambil bukan makanan kan itu, yang diambil televisi, yang diambil ponsel kan itu. Tapi intinya adalah ketika dapat televisi, ponsel, sepeda motor dan lain-lainnya itu dijual untuk beli makan. Nah, kenapa di Bali di dapur itu akan dimakan? Harapannya adalah ketika masuk itu orang sampai di dapur lihat makanan dan bisa makan, langsung makan dan nggak jadi nyuri. Itu pertama. Yang kedua adalah di dapur itu barang-barangnya ketika dipegang itu berbunyi, ada piring, ada gelas dan sebagainya gitu. Maka pencuri itu akan mudah ketahuan gitu, gitu. Nah, itu filosofinya. Ada yang ketiga mengatakan bahwa dapur itu tempat untuk menetralisir makhluk jahat. Gitu. Ambil contoh kalau teman-teman mungkin masih ingat hidup di desa dan saya pernah hidup
di desa itu ketika ada tetangga yang melahirkan anaknya, maka ketika orang akan masuk ke rumahnya dia harus lewat dapur dulu kan itu. Nah, ketika lewat dapur itu maka harapannya makhluk jahat itu tidak ikut ke kamar bayi itu, sehingga apa? Itu aman dari yang namanya sawan. Nah, itu budaya. Maka ada istilah di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita jinjing. Sebentar, Pak. Jadi kita akan kita jinjing. Nah, itu yang akan menjadi apa namanya kita ini. Oke, teman-teman, mungkin saya off sebentar ya, nanti saya lanjutkan karena saya harus dipanggil oleh Pak Rektor. Nanti teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan sambil nanti saya akan jawab kalau ada ini. Saya akan ke ruangan Pak Rektor sebentar. Jadi teman-teman jangan keluar dari ruangan Zoom ini dulu. Nanti saya akan lanjutkan lagi ya. Iya, Pak.
Halo teman-teman, bisa dimulai lagi ya? Halo, bisa dimulai teman-teman? Bisa, Pak. Saya, oke. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan di slide berikutnya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan jenis layout ya. Seperti tadi di awal sudah saya singgung, ada layout garis atau lini atau produk, ini sama istilahnya. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu istilah tata letak garis, tata letak lini, tata letak produk, itu sama. Jadi tata letak garis, lini, produk itu untuk layout yang menghasilkan produk-produk yang standar, yang pabrikan tadi ya, seperti tadi minuman dalam kemasan atau terus ada mie instan, terus semen dan sebagainya. Itu untuk layout garis. Nah, yang kedua ada layout fungsional, itu untuk layout yang menghasilkan produk-produk yang tidak standar. Misalnya ada pabrik mebel ini tuh. Ada pabrik mebel yang dibuat dengan manual, apakah itu pintu, ada apa itu kusen jendela dan sebagainya gitu. Terus layout tetap itu layout yang posisinya itu tidak dapat dipindahkan dan produk yang harus dibuat itu harus didekatkan di tempat produksi. Contohnya adalah galangan kapal. Terus yang kedua ada yang disebut dengan pembangunan rumah, itu apartemen, hotel, yang itu layout tetap gitu. Terus pembuatan jembatan, itu yang disebut dengan layout tetap. Ini jenisnya. Nah, masing-masing punya ini dapat teorinya, nanti teman-teman bisa baca di slide. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya karena layout garis ini menggunakan mesin, penanganan bahan itu ringan, dia menggunakan mesin, jadi pergerakan bahan itu tidak banyak. Terus sedikitnya jumlah barang dalam proses, jadi tidak banyak barang yang menumpuk ini itu, karena dalam proses itu langsung berapa masuk berapa keluar itu jelas. Terus berkurangnya waktu pemrosesan keseluruhan, jadi ada efisiensi dalam proses pengerjaan barang itu, atau pengerjaan produk. Terus yang berikutnya keuntungannya adalah sistem perencanaan dan kontrol produksi itu disederhanakan karena ada menggunakan alat gitu. Misalnya operatornya itu. Jadi seorang tenaga kerja nanti bisa menjadi macam-macam fungsinya, ada operator, ada mungkin pengadaan lain-lain. Terus penyederhanaan tugas memungkinkan pekerja yang tidak terampil untuk melajari tugas dengan cepat. Itu keuntungannya. Nah, kerugiannya apa? Tidak adanya fleksibilitas proses. Jadi kalau mesinnya itu mandek satu, misalnya butuh 3 mesin, yaitu raw material, setengah, dan jadi. Ya, kalau yang mandek itu di depan, ya selesai, berhenti. Yang mandek di mesin nomor 2 ya proses akan berhenti. Atau bahkan yang berhenti itu nomor 3 ya kita nggak bisa melakukan proses produksi. Nah, ini kerugiannya. Jadi kegiatan bisa shutdown, bisa mandek gitu kalau menggunakan ini. Jadi misalnya listrik mati, nah, itu juga berhenti kan. Makanya kan beberapa waktu yang lalu kalau teman-teman mengikuti berita itu ada pemadaman listrik yang di Jabodetabek yang karena adanya sutet yang terkena pohon sengon kan itu ya di daerah Semarang yang mengakibatkan aliran yang ke Jakarta mati kan itu. Itu shutdown itu pabrik itu shutdown mati dan kerugiannya luar biasa. Itu. Ya, yang berikutnya tidak adanya fleksibilitas dalam pengaturan waktu. Jadi waktunya sudah on the track ya, sudah pasti di jam berapa sampai jam berapa, maka di situ akan ada shift-nya, misalnya dibikin di pabrik itu biasanya dibikin 3 shift gitu, pagi, siang, malam kan itu. Nah, itu nggak bisa diubah-ubah gitu. Itu dari sisi waktu. Dari investasi ya butuh alat yang mahal gitu. Mesin otomatis itu mahal sehingga investasinya besar.
Terus ada ketergantungan dari seluruhan pada tiap bagian. Departemen 1 itu bergantung dari departemen sebelumnya atau departemen misalnya ada 3 departemen seperti yang saya sampaikan tadi, itu departemen 2 itu tergantung departemen 1, departemen 3 tergantung departemen 2 gitu. Dan departemen 1 tergantung departemen logistik gitu. Nah, itu kerugiannya sehingga di sini tidak akan bisa berjalan tanpa koordinasi yang baik. Terus ada kemonotonan pekerjaan. Jadi pekerjaan itu ya itu aja gitu. Misalnya seorang operator dia hanya memencet tombol on terus kan itu. Off terus kan itu. Itu oke. Nah, kalau teman-teman lihat juga di pabrik itu juga misalnya tukang cor yang ngecor terus, orang bikin terus jadi pekerjaannya sama. Mungkin dalam 1 tahun, dalam 2 tahun, 3 tahun sebelum dimutasi. Itu kerugian dari layout produk, layout ini atau layout garis. Nah, contoh non pabrik nih. Ini saya contohkan non manufaktur nih. Contoh non manufaktur itu kafetaria. Itu layoutnya garis. Jadi teman-teman tidak bisa langsung makan, tapi teman-teman masuk, antri dulu, terus pesen, dibikinkan, dihidangkan, baru dimakan. Itu urut-urutannya. Terus donor darah itu juga diperiksa, diambil darahnya. Itu contoh di non manufaktur atau di luar perusahaan yang menghasilkan barang. Itu. Terus di bank juga sama. Jadi teman-teman masuk, antre, baru nanti dilayani. Nah ini gambarnya kalau mau digambarkan seperti ini. Jadi ini berurutan, ini masuk, terus ada pintu keluar. Pintu keluarnya bisa di sini, tapi bisa di sini, tergantung. Atau bisa di sini, tergantung alirannya banyak enggak. Gitu. Alirannya banyak enggak. Dan kalau aliran seperti ini, maka tidak akan terjadi yang namanya gerakan baliknya. Tidak akan terjadi yang namanya gerakan balik. Hanya pintu masuk dan pintu keluarnya itu berbeda. Cuma kalau ini masuk, ini keluar, nah dia akan balik lagi, akan terjadi. Ini contoh aliran ini. Oke, yang berikutnya adalah tata letak proses atau tata letak fungsional. Definisinya adalah pengaturan fasilitas agar semua orang dan peralatan yang melaksanakan fungsi yang sama dikelompokkan menjadi satu bagian. Jadi satu bagian. Kalau mebel itu ya bagian masa, bagian ngamplas, bagi satu sendiri, ya dia satu bagian. Itu tata letak proses. Contoh yang paling familiar adalah mebel. Itu tentu saja mebel yang dikerjakan dengan manual. Kenapa? Karena ada mebel yang dikerjakan dengan otomatis. Misalnya teman-teman melihat ada Olimpik, ada Ligna dan sebagainya. Dia sudah pabrik dan dia sudah menggunakan layout garis. Jadi engage gitu. Oke, langkah-langkah pengaturannya adalah menentukan ukuran tiap departemen, menentukan pengaturan departemen sehubungan dengan satu yang lain, itu keterkaitannya. Ini upayanya supaya tidak terjadi gerakan bahan yang terlalu panjang, terus mengaturkan peralatan orang dalam tiap departemennya. Ini langkah-langkahnya. Keuntungannya fleksibel dalam personel dan alat. Nah, maksudnya apa? Fleksibel dalam personel dan alat ini maksudnya adalah bahwa alat ini bisa digunakan untuk bermacam-macam. Contohnya kalau mebel, ada mebel yang namanya penghalus. Mesin penghalus itu bisa digunakan untuk menghalus kursi, bisa digunakan untuk menghalus lemari, bisa digunakan untuk menghalus meja. Itu fleksibilitas. Jadi tidak ada, wah ini khusus untuk bikin kursi, nggak ada alatnya itu. Jadi semua alat bisa digunakan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Terus di mebel itu juga semua orang atau semua personel itu bisa mengerjakan. Jadi tidak ada, oh saya khusus untuk bikin tempat tidur, nggak ada tukang mebel itu yang khusus tempat tidur, nggak ada. Oh saya khusus bikin lemari, lemarinya aja saya hanya khusus bikin rak, nggak ada. Dia bisa bikin lemari, dia bisa bikin meja, dia bikin tempat tidur, dia bisa bikin pipet dan aksesoris yang lainnya. Itu fleksibel di personal dan fleksibel di alat. Jadi multi guna dan multitasking. Jadi alatnya multiguna, orangnya adalah multitasking. Jadi pekerjaannya bermacam-macam bisa dilakukan. Oke, investasi lebih kecil dalam peralatan karena duplikasi tidak diperlukan kecuali volume besar. Jadi duplikasi itu, jadi alatnya satu aja cukup. Kecuali kalau volumenya besar, jadi ditambah alatnya.
Keahlian pengawasan untuk tiap departemen menjadi bertanggung luas, sehingga apa? Seorang pengawas itu bisa mengawasi untuk berbagai macam pekerjaan ini. Jadi tidak ada mandor, wah ini mandor khusus untuk lemari, ini mandor untuk ini tidak ada gitu. Kayak sama mandor untuk tempat tidur tidak ada. Gitu. Nah, kenapa? Karena keuntungan UMDK ini adalah ada keragaman tugas. Ada keragaman tugas ini yang keuntungannya. Nah, dari keuntungan tentu saja juga ada kerugiannya. Apa sih kerugiannya? Tidak adanya efisiensi dalam penanganan bahan baku. Coba teman-teman lihat kalau teman-teman pergi ke pabrik mebel, pasti di sana terdapat bahan baku yang berserakan dan terdapat bahan baku yang cukup banyak gitu. Karena prinsipnya adalah berjaga-jaga. Jadi bahan bakunya ditumpuk ini. Terus tidak ada efisiensi dalam penggunaan waktu. Kenapa? Karena di sana tidak ada pengaturan penjadwalan yang ketat gitu loh. Karena semua orang bisa menjalankan. Kalau ini tidak masuk bisa dilakukan oleh orang lain kan itu. Kalau dalam bahasa Jawa itu serabutan kan itu. Itu. Terus komplikasi perencanaan dan pengendalian produksi kan itu susah. Jadi setiap produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan itu ya harus direncanakan, dikendalikan secara manual, secara parsial gitu. Mana yang kursi, mana yang lemari, mana yang depan, dia sendiri-sendiri. Dan itu akan mengegokan kos yang besar dan produktivitas yang lebih rendah karena apa? Karena ada kerutan yang dilakukan untuk penjadwalan itu. Itu kerugian di dalam layout proses. Oke, yang berikutnya ini contohnya untuk penerapan operasi non manufaktur itu toko, pekerjaan ke kantor, rumah sakit ini itu. Orang yang masuk pertama belum tentu dilayani pertama. Artinya ke kasir kan itu. Karena dia ngacak. Tergantung prosesnya. Di rumah sakit juga seperti itu, tergantung prosesnya. Maka orang yang masuk ke supermarket pertama bisa keluarganya belakangan karena apa? Volume belanjanya lebih banyak, pergi ke kasirnya lebih terakhir kan itu. Itu tergantung sana. Ini contoh untuk layout fungsional. Oke, yang berikutnya adalah ini gambarnya seperti ini. Nah, ini kalau dibuat ruwet ya, kalau dibuat ruwet. Gambarnya seperti ini. Ya, peraturan seperti yang tadi, kalau yang di awal tadi kan berurutan, kalau ini tidak berurutan. Ini macam-macam ini itu. Dan akan terjadi pemborosan ruangan, akan terjadi pemborosan tenaga kerja, ini salah satu bentuk kerugiannya. Karena ada duplikasi personal. Oke, yang terakhir adalah tata letak posisi tetap atau layout tetap. Yang merupakan jenis operasi yang bawa orang dan peralatan yang diperlukan ke barang yang sedang diproduksi atau service. Tata letak ini digunakan karena barang yang dikerjakan terlalu rentan, terlalu besar, terlalu berat untuk digunakan tanpa kompilasi. Contohnya, tadi sudah galangan kapal, sekarang ada pembuatan pesawat terbang, bangunan rumah, bangunan kapal, dan lain-lain kan itu. Nah, ini contoh misalnya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya di sini ada menimbulkan kerusakan barang dan biaya pemindahan barang. Jadi kalau teman-teman membuat jembatan terus ngecor pilar-pilarnya itu di Jakarta, dipasangnya di Jogja, dikhawatirkan itu akan terjadi kerusakan sama perjalanan. Maka bikin cornya ya di tempat itu. Terus mengurangi masalah perencanaan ulang untuk diinstruksi orang setiap jenis di aktivitas. Itu keuntungannya. Nah, lalu kerugiannya apa? Tingkat bayaran pekerja yang tinggi biasanya. Karena risikonya tinggi. Biaya pemindahan orang dan perawatan tinggi juga. Karena kalau teman-teman ngelihat pembangunan jembatan itu menggunakan kren, itu membuat kapal juga menggunakan kren. Nah, kren itu biayanya mahal, sewa per harinya itu mahal sekali. Terus pemanfaatan peralatan yang mungkin hanya rendah. Mungkin kren itu hanya dipakai sehari 2 kali kan itu. Tapi harus nyewanya 1 hari kan itu. Kalau disewanya 1 jam, walaupun itu per jam, disewa 1 jam nggak mau kan itu, karena susah nanti mobilitasnya itu mahal.
mobilitas untuk membawa kren itu mahal. Sementara operator bannya juga mahal. Itu kerugiannya. Nah, contoh ini ya, penerapan pada operasi non manufaktur mobil pemadam kebakaran. Nah, itu. Jadi mobil pemadam kebakarannya yang datang ke lokasi kan itu, bukan rumahnya yang kebakar dibawa ke damkarnya gitu. Terus mobil polisi, ambulan itu mendatangi semuanya, mendatangi yang akan diproses. Ini tadi sudah ya, sudah kita bahas ya. Oke, contoh layoutnya. Nah, ini contoh layout yang ada di kantor. Misalnya seperti ini. Nah, ini bagi teman-teman yang manajemen, akuntansi nanti bisa buat layout. Nah, itu. Di ruang dosen Fakultas Ekonomi dulu layoutnya zaman saya waktu WD2 itu sampai sekarang alhamdulillah tidak dirubah. Gitu. Karena kalau dirubah kan sudah layoutnya akan lebih susah. Ini layout untuk retail kan itu, untuk pedagang eceran kan itu. Mall itu di dalamnya ada retailnya gitu. Misalnya teman-teman masuk ke Malioboro Mall atau masuk ke Amplas, di sana ada Carrefour, itu retail itu, Carrefour itu retail. Kalau teman-teman masuk ke Sleman City Hall, di sana ada Progo, itu retail kan itu. Terus itu masuk ke Super Indo atau Indo Grosir, di sana juga retail. Ini layoutnya. Nah, layout itu digunakan untuk bagaimana supaya aktivitas yang ada di dalam itu lebih cepat gitu, sehingga menimbulkan biaya dan menimbulkan gerakan balik. Nah, terus ini warehouse plan kan itu, truk masuk gitu, conveyor. Nah, contoh untuk layout rumah ini teman-teman. Seperti yang di awal saya sampaikan tadi, ketika teman-teman itu mengatur rumah, membuat rumah, itu nanti teman-teman akan menerapkan teori ini, integrasi secara total. Jadi keberadaan satu fasilitas itu jangan sampai mengganggu, tetapi keberadaan fasilitas itu harus menunjang kan itu, harus menunjang. Itu layout rumah. Terus ini layout operasi berlanjut kan itu, dia menggunakan work station kan itu. Berapa elemen-elemen yang akan digunakan itu, menentukan jumlah hubungan departemen, menentukan waktu dalam menit, jumlah dalam unit, waktu operasi per hari, itu kita bisa menentukan ini. Nah, ini contohnya langkah-langkahnya, menentukan cycle time itu waktu perputaran, terus menentukan status kerja itu jumlahnya stasiun itu, departemen, menentukan jumlah departemen. Ini ada formulanya, cycle time-nya itu waktu pengerjaan per hari, dibagi dengan jumlah output. Misalnya satu hari itu 1000 per pengerjaan per harinya berapa, dikali jumlah output. Nanti akan ketemu cycle time. Terus menentukan stasiun kerja, total waktu pekerjaan dibagi dengan cycle time, itu akan ketemu workstation. Gitu. Terus menentukan mana yang masuk dalam stasiun kerja, nanti kita gambar itu. Ya, yang berikutnya menentukan tingkat efisiensi. Jadi tingkat efisiensi itu tingkat ketercapaian pekerjaan, yaitu T dibagi dengan N kali dengan cycle time. Maka di situ ketemu yang namanya idle time, itu 1 dikurangi efisiensi. Jadi ada yang tidak terpakai itu berapa. Nah, ini contoh. Ini contohnya adalah perusahaan dengan perencanaan produksi sebanyak 240 unit dengan hari kerja 8 jam kerja dengan urutan pekerjaan sebagai berikut. Ini urutan pekerjaannya. Nah, ada pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 ya. Nah, prediksi waktunya 0,4, 0,3, 1,1, 0,2, 0,5, 0,3, 0,6 dan 4. Jumlahnya 4 waktunya. Ini predecessor itu mendahului. Jadi pekerjaan ini. Jadi 1 itu tidak ada yang mendahului. Cara bacanya begini. 1 itu tidak ada yang mendahului. 2 itu yang mendahului adalah pekerjaan nomor 1. 3 itu yang mendahului adalah pekerjaan nomor 1. 4 yang mendahului adalah pekerjaan nomor 3. 5 yang mendahului adalah pekerjaan nomor 2. 6 yang mendahului adalah pekerjaan nomor 3. 7 yang mendahului adalah 5. Dan pekerjaan yang ke-8 itu yang mendahului adalah pekerjaan 4, 6, dan 7. Pertanyaannya, bagaimana diagramnya? Nah, ini diagramnya seperti ini. 2 dikali 1, 3 dikali 1, 5 dikali 2, 6 dikali 3, 4 dikali 3, 7 oleh 5, 8 dikali oleh
4, 6, 7. Ini cara menggambar jaringan tadi. Caranya seperti ini. Sama ketika teman-teman membuat critical path method. Nah, sekarang menentukan gimana stasiun kerjanya. Nah, menentukan cycle time-nya. Tadi 6 kali waktu pengerjaan per hari dan 8 kali 60. 60 itu menit. Terus jumlah outputnya 240. Nah, berarti 480 dibagi dengan 240 ketemunya 2. Cycle time-nya 2. Ada pertukaran setiap 2 menit. Terus menentukan stasiun kerja. Total waktu pengerjaan berapa? Total waktu pengerjaan adalah 4. 4 itu dari mana? 4 itu dari sini. 4 itu dari sini. Nah, 4 dibagi dengan 2. Berarti di situ stasiun kerjanya 2. Nah, maka stasiun kerja 2 itu kita gambarkan dari jaringan kerja tadi, mana yang masuk dalam stasiun kerja ini. Nah, ini kalau dijumlah, ini 2. Ini kalau dijumlah, ketemunya 2. Ini berapa, 0, berapa, ini dalam satu rangkaian. Kan itu. Rangkaian. Ini satu rangkaian. Karena teman-teman bisa aja membuatnya. Ini dalam satu rangkaian enggak, ini dijumlah dengan ini, enggak, berarti bisa disimulasikan. Bisa enggak? 1, 3, 5, 3, 7. Nah, sehingga 6 enggak masuk. Nah, bisa enggak? Nanti dicoba. Kalau jumlahnya 2 bisa, tapi kalau jumlahnya enggak 2 enggak bisa. Maka ini kita mencari angka yang jumlahnya sama. Jadi kalau dijumlah ini 2, dalam kotak yang biru ini 2, dalam kotak yang merah ini 2. Inilah disebut dengan stasiun kerja. Jadi kalau dibuat adalah dua departemen. Nah, itu. Nah, terus menentukan efisiensi. Efisiensinya berapa? E-nya 4 dibagi T-nya total waktu dikalikan 2 dikalikan cycle time. Jadi stasiun kerjanya 2 dikalikan dengan cycle time-nya 2. Jadi stasiun kerjanya 2 kalikan 2. Jadi 4 dibagi 4, 1. Berarti tidak ada idle time. Sama, waktu itu digunakan semuanya. Artinya apa? Tidak ada yang nganggur di dalam orang yang bekerja di dalam perusahaan itu. Dan itulah disebut dengan pekerjaan yang efisien. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menghitung idle time? Teman-teman ketika bekerja. Sebagai contoh begini. Kalau teman-teman punya tenaga kerja yang mengerjakan pekerjaan bangunan, membuat jam kerjanya jam 8. Saya yakin jam 8 itu bukan jam mulai bekerja. Ada keyakinan saya jam 8 itu jam sampai di tempat kerja. Kalau jam 8 itu sampai di tempat kerja, maka pasti akan ada idle time. Kenapa? Kalau itu mengerjakan bangunan, pasti dia akan ganti dulu. Dia ke kamar mandi, lepas pakaian, ganti pakaian dengan pakaian untuk kerja. Mungkin dia akan ngerokok dulu, baru mulai bekerja. Itu di kisaran jam 8 lebih 30 menit. Berarti itu sudah ada idle 30 menit. Idle time-nya 30 menit. Nanti makan siang itu jam 12 sampai jam 1, tapi biasanya azan itu zuhur itu jam setengah 12 itu sudah berhenti karena menjalankan ibadah sholat zuhur. Sudah terpotong setengah jam. Nanti istirahatnya tidak dimajukan di jam yang 12.30 tetapi tetap di jam 1. Maka apa? Istirahatnya menjadi 1,5 jam. Berarti apa? Ada idle setengah jam lagi. Sudah dari pagi sampai siang sudah 1 jam idle time-nya. Yang berikutnya nanti ketika pulang jam 4 itu bukan selesai mengerjakan pekerjaan, tapi jam 4 itu ya kalau pakai motor ya starter motor pulang gitu. Ya kalau dia menggunakan sepeda ya dia mancal. Kenapa? Karena biasanya jam 3 sudah selesai, mandi, ngerokok, jam 4 pulang. Berarti idle-nya 1 jam. Jadi 1 hari itu kehilangan 2 jam. Kalau ongkos per jam 50.000, misalnya mandor, berarti dia kehilangan 100.000. Kalau 8 jam itu dibayar 8 jam itu dibayar 80.000, berarti per jamnya dia 10.000. Berarti apa? Kita inefisiensi dalam waktu 2 jam dan efisiensi dalam kos itu 20.000. Itu hitung-hitungan secara kasar saja teman-teman untuk diterapkan di dalam dunia praktek sehari-hari. Oke, barangkali ada yang perlu didiskusikan sebelum saya akhiri, teman-teman. Silakan. Oke, kalau tidak ada teman-teman, ini pertemuan di semester ini adalah pertemuan yang ke-14, berarti pertemuan terakhir dalam semester ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di kelas manajemen operasi.
Semoga apa yang kita diskusikan, baik itu di Google Classroom atau di Zoom ini memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya dan tentu saja memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mencoba untuk mendekatkan contoh ke dalam kehidupan sehari-hari supaya teman-teman itu gampang untuk mengkloning kan itu, menirunya atau mencontohnya atau ini. Jadi kalau ada hal yang kurang berkenan dalam satu semester ini, saya selaku pengampu mata kuliah manajemen operasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk semua aktivitas dan diberikan kesuksesan serta dikabulkan segala keinginan dan cita-cita teman-teman lulus tepat waktu. Dan mudah-mudahan di semester depan bisa ketemu dan mudah-mudahan juga bukan dalam mata kuliah yang sama, karena kalau mata kuliah yang sama teman-teman pasti ngulang kan gitu ya. Harapannya mata kuliah yang berbeda. Kalau ini manajemen operasi 1, harapannya kita ketemu nanti di manajemen operasi yang kedua, dan semoga kita semuanya tetap dilindungi oleh Allah SWT dan diberikan kesehatan bagi kita dan keluarga kita. Barangkali itu teman-teman, kalau tidak ada saya cukupkan sampai di sini ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa